pindah dari musola ke musola, kemudian pindah dari rumah ke rumah. Nah itu belum dinamai Nahdlatul Wathon, tetapi kami selalu bercerita siapa pendiri Nahdlatul Wathon itu, artinya dia menjadi pendiri dan Nahdlatul Wathonnya. Kemudian bercerita sosok pendirinya, yaitu tentunya bisa kita. Kenapa? Karena di Jakarta itu belum begitu bisa. Tetapi kami mencoba sebelum pengajian Quran, kalau dulu belum juz amma, sebelum Iqra juz amma lah, tahun era 80-an, kami selalu mengajar anak-anak yang mengaji itu untuk pembukaannya membaca selawat. Kami pancing anak-anak atau ibu atau remaja dengan pembaca selawat yang lain, sehingga mereka menanyakan itu selawat apa, doa apa. Alhamdulillah dari tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 baru diberikan SK Majelis Taklim Nahdlatul Wathon Perwakilan Jakarta. Nah, karena SK Majelis Taklim Nahdlatul Wathon Jakarta dianggap oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon saat itu terlalu skopnya kecil. Alhamdulillah berjalan 1 tahun, lalu 87 akhir ada perubahan. Akhir 87 masih ke 88. Perubahan melalui usulan pengurus besar Nahdlatul Wathon dan Dewan Mustasyar Nahdlatul Wathon pada waktu itu, supaya SK Majelis Taklim Perwakilan Nahdlatul Wathon Jakarta ditingkatkan menjadi SK Perwakilan Nahdlatul Wathon wilayah DKI Jakarta. Nah, berbekal SK Perwakilan Nahdlatul Wathon wilayah Jakarta itulah kami memulai mengelola pengajian TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan majelis taklim kaum bapak kaum ibu itu berpindah juga dari tempat ke tempat, dari rumah satu ke rumah yang lain, kemudian menyampingkan terus langsung. Nah, karena perkembangan daripada anak-anak ngaji, kemudian jamaah, kalau kita selalu berpisah dari rumah ke rumah ini, karena perkembangan jamaah anak ngaji semakin hari semakin bertambah, jadi jamaah mengusulkan untuk membeli tanah di Kampung Pisangan ini, Kampung Pisangan, Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur ini, dengan cara patungan. Ini ada tanah yang jamaah mau jual seluas 257 meter, kemudian dilelang ke jamaah untuk dicicil dan yang dinyatakan sebagai wakaf mereka. Ada yang ngambil 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan 4 meter. Waktu itu zaman itu masih harganya per meter 20.000 dan dibeli secara cicil. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah melalui karamah Datuk Maulana Syekh Zainuddin Al-Mahdi. Nah, lalu alhamdulillah terkumpul uang, saya ingat pada waktu itu baru 3 juta
Sementara harga tanah itu kalau 20.000 kali 250.000 meter kan masih jauh. Nah, sehingga saya mempunyai niat untuk berziarah ke Datuk Indonesia tahun 87, karena kita mau beli kan tahun 87-88 di sini yang sekarang menjadi sekretariat yayasan. Nah, saya pulang berziarah ke Datuk Indonesia tahun 87 akhir puasa. Lalu sebelum beliau nanya saya, kok tiba-tiba beliau itu menyuruh bapak saya kunci pintu gitu. Nah, waktu itu kamu berziarah kepada ibu itu subuh, setelah subuh, habis subuh, sebelum ngaji Ma'at. Beliau suruh bapak saya kunci pintu karena yang mendampingi saya bapak saya. Setelah bapak saya kunci pintu, tiba-tiba beliau menyumpah saya gitu, dengan Quran, kemudian disebut dengan kira. Lalu beliau bertanya, apa yang kamu temuin? Padahal saya waktu itu belum dekat dengan Datuk Maulana, belum dekat lah. Kalau ngaji kan kita di Ma'at, di Muhyiddin, dan semua orang tua kami, keluarga kami, nenek moyang kami boleh dikatakan adalah jamaah pemiliknya Sultan Aulia Datuk Tuan Guru Indonesia. Lalu saya bercerita tahun 84 Datuk, saya bertemu dengan Datuk di tengah laut. Lalu saya tidak mungkin cerita panjang kan. Maksud saya membuktikan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah seorang hambanya yang mungkin kelasnya sudah wali Allah. Di tahun 84 itu saya bertemu dengan beliau tanggal 21 Ramadan. Lalu beliau kita bertemu di tengah laut, lalu beliau menyerahkan ilmu itu dan beliau berdoa dan saya mengaminkan beliau. Tetapi waktu saya mengaminkan beliau, saya menangis, beliau pun menangis. Lalu beliau berpesan, pelihara ilmumu dan pelihara hartamu. Kemudian diserahkan sebuah saya kan beliau berdoa, saya sedang mengaminkan. Di terakhir doa beliau itu, karena saya sedang tidak tahu dalam mimpi kan, mudah-mudahan mimpi itu benar. Saya mengaminkan beliau. Kemudian di bait terakhir doa beliau, saya masih dalam keadaan nangis, beliau pun dalam keadaan seperti yang saya alami. Lalu beliau menyerahkan lambang Nahdlatul Wathon itu bersinar putih bercahaya. Lalu saya terima, saya bangun masih menangis. Ada apa? Karena kan saya awam, saya tidak dekat dengan Datuk, hanya mungkin karena nenek moyang saya, orang tua saya karena mengaji kepada beliau. Allah alam bisawab. Saya bukan murid yang nomor wahid juga, saya bukan dari anak bangsawan juga. Yang betul-betul kami datang ke Jakarta ini bukan semata-mata berjuang mengembangkan ilmu, tidak sengaja. Kami ingin ke Saudi Arabia, ada Ustadz Hasan, ada kelompok kami 23 untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan sebagai PKI. Kemudian ya kami langsung melanjutkan sekolah pada sebentar. Tapi cita-cita kita sebagai hamba Allah, hanya Allah yang menentukan. Kemudian pada waktu itu sebelum kami berangkat, beliau melepas kami, Makfurlah Datuk dan dulu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin kami
donasi dan beliaulah yang mendoakan kami. Karena rata-rata yang 23 itu alumni Nahdlatul semua, alumni Ma'had semua. Ya alhamdulillah, tahun kedua, karena beliau yang nanya, tahun kedua apa yang kamu temuin? Kita bertemu Datuk oleh Syekh. Kita bertemu pas tanggal 21 Ramadan itu. Mungkin ini saya mau bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan lupa menurut program tasawuf. Kalau dikanker gula melalui karomah barokah Datuk Sultan Aulia Mahfud Rahman Malaysia bin Muhammad Zainuddin Abdul. Mungkin kami sebagai murid-muridnya di Jakarta pernah menerima dan di kota jarak berbagai macam kepintaran otak manusia. Ya alhamdulillah barakah beliau. Kami di tahun kedua 85 itu beliau datang. Pas dia juga tepatnya tanggal 21 Ramadan. Kalau ini tidak mungkin saya akan bercerita karena takut menjadi tahun ketiga tepatnya tanggal 21 Ramadan beliau pun datang memberikan arahan kemana kami akan melangkah. Memulai dengan apa untuk memperkenalkan Nahdlatul Ulama. Jadi semuanya arahan beliau. Maka kami selalu mengatakan yakin tanpa kun fayakun melalui karomah dan kebarokah Datuk Malaysia MB Jakarta tidak pernah akan bisa berbuat. Tidak pernah akan bisa berbuat. Sekali lagi tidak pernah. Apalah artinya kami di Jakarta sebagai murid yang mungkin di mata teman-teman kami dan guru bangku kami tidak diperhitungkan karena tingkat kejenisan kami tidak patut diperhitungkan. Tapi sekali lagi kun fayakun melalui kebarokahan pendirinya menjadi ini. Alhamdulillah, jadi mulai bergerak tahun 87 itu yang resmi SK 88, 89 terus hanya kami mengelola taman pendidikan tahun kemudian dilanjutkan dengan panti asuhan Nahdlatul Ulama. Di samping siangnya mengelola itu yang tadi dua, malamnya kami mengadakan kajian dan dimulai dengan fisik pembacaan fisik Nahdlatul Ulama oleh beberapa jamaah kaum ibu. Andil kaum ibu ini luar biasa. Semoga Allah membalasnya. Kemudian 88, 89 terus dibuktikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam 21 Ramadan bisa bertemu tahun 84
kemudian Datuk memberikan lambang MB dengan cahaya putih bersih terbuka sendiri. Maka oleh karena itu Datuk memberikan bantuan uang setelah saya lapor bahwa uang jamaah hanya 2 juta sekian Datuk, jadi masih banyak kurangnya. Langsung beliau kasih pertama 44 juta pada tahun 87. Kemudian setelah itu terus setiap pembelian tanah saya pulang melapor, beliau yang membangun. Singkat cerita sampai detik terakhir, pagi sore beliau akan wafat meninggalkan dunia ini. Kalau bahasa kita kepada guru kita, berpindah alam. Beliau tidak wafat tapi berpindah alam karena kemuliaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita antar, kita mandikan, kita sholati semua, tapi itu secara zahir. Mudah-mudahan selalu Allah angkat derajat beliau di alam sana bersama orang yang dapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sore berpindah alam, wafat bahasa kita, berhenti sejenak, berpindah di alam barzakh sana. Beliau pagi beliau sempat masih menentukan uang 30 juta kepada sedemikian beliau, yaitu yang terhormat cinta nenek kita Ajak Rahmatullah. Beliau bilang, kepada sebinian beliau, ini uang 30 juta Ajak Rahmatullah, nanti sore pulang kasih dia untuk membayar tanah madrasahnya ke Jakarta. Begitu cintanya beliau, begitu perhatiannya beliau, begitu mulianya harapan beliau pada murid-muridnya yang ada di Jakarta untuk meneruskan hidup beliau melalui perjuangan sampai detik terakhir pun beliau masih sempat menitipkan uang 30 juta yang untuk membeli tanah yang sekarang dibangun SMA Nahdlatul Ulama Jakarta. Juga moga kami pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada sang yang begitu besar jasa dan doanya pada kami. Setelah kami mendirikan TK, kemudian SD, salam berjedah berselang 1-2 tahun di TK, tahun ketiga baru SD, setelah tamat murid SD baru SMP, setelah tamat murid SMP baru SMA, kemudian terakhir baru pondok pesantren Jakarta yang sekarang ada asramanya. Kemudian santrinya dari berbagai daerah, alhamdulillah. Nah, ya saya ulang kembali, yang tadinya awalnya SK perwakilan Nahdlatul Ulama Jakarta, karena tuntutan zaman, tuntutan lingkungan, kita ditegur oleh pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu mau ujian SD Islam Nahdlatul Ulama kelas 6, berarti sudah 6 tahun SK perwakilan ini berkiprah di Jakarta dan diakui oleh pemerintah DKI Jakarta. Lalu karena mau ujian kelas 6, ujian negeri, mentoknya kami pada waktu itu tidak bisa ujian anak-anak kelas 6 SD Nahdlatul Ulama karena masih memakai akta notaris pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada akhirnya, singkat kisah sejarah, saya dianjurkan oleh beberapa penasihat
untuk pulang ke Pulau Lombok dan bertemu dengan Datuk Maulana Syekh, dan mohon petunjuk beliau bagaimana baiknya supaya anak-anak kelas 6 SD NW Jakarta ini bisa ujian. Lalu beliau bilang, apa syaratnya? Yang bilang syaratnya Datuk Maulana Syekh karena aku notaris pengurus besar Nahdlatul Wathon Jakarta selama ini belum jarang diperbaharui ke Departemen Dalam Negeri. Maka oleh karena itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak kelas 6 SD ini harus kita membuat akte notaris yayasan. Lalu beliau bilang, silahkan bagaimana caranya perjuangan kalian, orang mau mengikuti juga. Perjuangan itu bisa jalan, silahkan. Lalu beliau tanya, kalau begitu apa nama yayasanmu? Yang bilang Nahdlatul Wathon. Nggak ada embel-embelnya. Mohon maaf Datuk, karena kami lahir dari Nahdlatul Wathon, kami juga untuk Nahdlatul Wathon. Mono-mononya kurungku anda harana yayasan Rojisibian Nahdlatul Wathon. Artinya yayasan yang waktu itu kami masih muda-muda diartikan tangga anak-anak. Mungkin ya kalau orang tasawuf kan harus ada tangga 1, 2, 3 baru bisa sampai mencapai tingkatan yang kesekian. Mungkin itu pandangan beliau ke depan. Lalu beliau hanya berpesan begini, berdendek ke akte notaris yayasannya, berdendek kita pisah si Hamzah Wadi. Mohon doa Datuk, itu jawabanku, mohon doa. Lalu dengan berbekal SK yayasan, akte notaris yayasan Rojisibian Nahdlatul Wathon, itulah yang bisa mempermudah, memperlancar pendirian lembaga-lembaga sampai hari ini. Kemudian ya alhamdulillah sudah diambil pemerintah DKI untuk pokok masyarakat. Seperti semalam, ya kalau untuk urusan lomba agama, pidato dan sebagainya, alhamdulillah anak-anak kita selalu mendapat karunia untuk membawa nama baik dari lembaga masing-masing. Sampai-sampai lomba fisika pun di SD pernah menjuari SD Islam. Kemudian berbekal kebarokahan Datuk Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, NW Jakarta juga bisa melahirkan cabang walaupun masih kecil di berbagai tempat, baik di Jawa Barat maupun di Banten. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini salah satu karomah Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, dan mudah-mudahan kami istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua kelak perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama dan tidak pernah akan dimiliki oleh seseorang murid Maulana Syekh, dimiliki oleh murid-murid semua dan dimiliki oleh umat Islam di DKI Jakarta dan sekitar. Insya Allah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan sekilas dari perjalanan perjuangan. Mudah-mudahan selalu diberi melalui karomah dan keberkahan Zainuddin Abdul Majid kami melangkah sehingga langkah kami tepat dan bermanfaat, beriman agama nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan NWGI, NBBI, NB betul-betul karena dididikan oleh seorang ulama besar, Sultanul Aulia, mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Segala kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada para wartawan dari TV Selaparan atas TV yang dikamandai oleh Bapak Bupati
Allahumma taqabbal hadina sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.